Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman edisi yang ke-34. Edisi ke-34 ini kita akan membahas Al-Hafidhu, Allah yang Maha Pemelihara. Seperti biasanya saya akan maknani dulu, kemudian akan saya terjemahkan. Dan kalau ada yang perlu saya komentari, akan saya komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidhu iku nerangake Allah kang maha menjaga. Innalladzi satemene zat hafidho kang jaga sapa alladzi ka ing sira minal akhtari saking pira-pira bahaya wa anta hali utai sira iku tatakhallaku lagi terbentuk sapa sira fi batni ummika ing dalem wetenge ibu sira huwa ya allazi iku allazi zat yahfadhu kang njaga sapa allazi al mukha ing otak azzaifa kang lemah bikofasin kelawan kurungan qawiyin kang kuat min idzamil jumjumati saking balunge tengkorak wayahmi lan memelihara menjaga sapa alladzi al-aina ing mata biidzamil hajibi kelawan tulang alis wal anfi lan irung wal wajnati lan pipi wayahmi lan jaga memelihara sapa alladzi al-qalba ing jantung wariataini lan paru-paru bil qafasi kelawan kurungan as-sadri kang bangsa dodo, maksudnya rongga dada. Innahu saktemene al-hafidhu iku allazi zat yahfadhu kang jaga hayataka ing uripmu wayassara moko gampangake sapa al-hafid laka maring sira asbabal hayati ing pira-pira sebabe urip minta amin saking pakanan wa ma'in lan banyu wa hawain lan udara wa dhau'in lan sinar wa hararatin lan panas wa ghairiha lan liyane hararah. Al-Hafidhu artinya Allah yang maha memelihara. Sesungguhnya zat yang memelihara kamu dari segala bahaya di saat kamu masih di dalam proses pembentukan dalam perut ibumu. Dia adalah yang memelihara otak yang lemah dengan kerangka tulang tengkorak yang kuat. Dia pula lah yang memelihara mata dengan tulang kelopak mata, hidung, dan pipi. Dan dia pula lah yang melindungi jantung dan paru-paru dengan tulang rusuk, maksudnya rongga dada. Sungguh dia jugalah yang melindungi kehidupanmu. Maka ia mempermudah segala macam-macam sebab-sebab dan faktor pendorong kehidupan, baik berupa makanan, air, udara, sinar, panas, dan lain sebagainya. Innahu alladzi lam yukallifka, innahu saktemene al-hafidhu iku alladzi zat lam yukallifka kang ora merdi-merdi sapa alladzi ka ing sira bidkhalil hawai kelawan memasukkan udara ila jismika maring tubuhmu au ikhrajihi utawa mengeluarkan udara hawa fi naumika ing dalam tidurmu au yaqdhatika atau berjagamu, maksudnya yaqdha itu rak turumu. Walau kallafa lamun merdi-merdi sapa al-hafid atau allazi kang ing sira zalika ing mengkono-mengkono idkhalul hawa au ikhraji lama tamakkanta yakti ora mampu sapa sira antak mala ento
agawi sapa sira syai'an ing suwiji-wiji ghaira idkhalil hawai sakliyane nglebokake udara wa ikhraji lan ngetokake udara. Fa in ghalaba moko lamun klindhih ka ing sira apa anaumu turu ing qata'a moko putus angka saking sira apa al hawau udara. Wayati lan teka ka ing sira apa al mautu mati. Innal hafidha sak temene Allah kang maha memelihara wa ya al hafid iku alladzi zat yasuku kang giring kang mengendalikan apa alladzi as-suhuba ing pira-pira mendung fauqa sika ana ing dalem nduri sirah-sira. Fala yunzilu maka ora nurunake sapa al-hafiduha ing suhub suyulan rupa banjir utawa digrujukake tasubbu menimpa atau tercurah apa suyul. Fatuh liku maka ngrusak apa suyul al-hartha ing tanduran wan nasla lan keturunan. Dialah Allah yang tidak membebani kamu untuk memasukkan udara ke dalam tubuhmu atau mengeluarkannya di saat kamu tidur atau berjaga. Sebab jika Allah membebani kamu untuk melakukan semua itu, niscaya kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa selain hanya memasukkan dan mengeluarkan udara. Sehingga jika kamu mengantuk atau tidur, maka udara itu terputus. Terputusnya udara yang berarti kamu mati. Berarti kamu mati. Al-Hafidlah Allah yang maha pemeliharalah yang mengendalikan awan di atas kepalamu. Sehingga tidak diturunkannya sekaligus, tidak disokke gerujuk. Karena hal itu akan menghancurkan tanaman dan keturunan. Keturunan itu ya keturunan Adam, manusia, binatang. Mati kabeh kalau air itu ditumpahkan sekaligus. Innal hafidha satamane Allah kang maha jaga subhanahu maha suci Allah. Huwa ya al-hafid iku alladzi zat ahata kang mengelilingi sapa al-hafid al-arda ing bumi bigilafin kelawan sampul minal hawai saking udara yamna'u kang iso nyegah apa udara hawa al-asyi'ata ing pira-pira sinar al-kauniyata kang bangsa alam al-qatilata kang berbahaya atau membunuh al-qadimata kang teka minasyamsi saking matahari wan nujumi lan planet-planet min antuhlika saking yen to ngrusak apa asyi'ah al-qauniyah ngrusak al-hayat ing kehidupan wal ahya'a lan pira-pira makhluk kang urip. Wa huwa utawi al-hafid iku alladzi kang ja'ala kang dadekake sapa alladzi ghilafal hawai sampul rupa udara didadekake dir'an tameng wakian kang jaga min tadmiri syuhubi saking hantamane atau serangane meteor wanayaziki lan tegese meteor allati kang tasbutu kang tumiba apa syuhub tiba alal ardi ing atase bumi bil malayina berjuta-juta kulla yaumin saben dina walailatin lan wengi wa huwa utawi al-hafid iku alladzi kang sabata kang netepake apa al-hafid al-ardo ing bumi min antamida ing ento goncang utawa goyang apa ardun tahta aqdamina ana ing ngisore sikil-sikil kita bil jibali kelawan pira-pira gunung ar-rasyati kang dhuwur
Al-Hafidh, Allah yang maha pemeliharalah, yang membalut bumi dengan atmosfer, yang berfungsi menghalangi sinar-sinar alam yang mematikan, yang datangnya dari matahari dan planet-planet, agar tidak menghancurkan kehidupan dan makhluk hidup. Seandainya tidak ada atmosfer, hancur alam, hancur bumi ini. Dialah yang menjadikan atmosfer sebagai perisai dan tameng dari hantaman berjuta-juta meteor yang jatuh ke bumi dalam setiap siang dan malam. Dialah yang meneguhkan bumi agar tidak goyang di bawah kaki kita dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Afala naskuru, apatah maka ora syukur sapa kita lil maula maring Allah kang dadi tuan kita, subhanahu maha suci Allah, an hafidha yen to jaga sapa maula na ing kita min dakhilina saking jerone awak kita, wa min fauqina lan saking dhuwure kita, wa min tahtina lan saking ngisore awak kita. Wa sadaqa lan bener sapa Allah Gusti Allah alqailu kang ngendika lahu iku tetep keduwe menungso muaqibatun utai pira-pira malaikat kang menyertai, kang dampingi mimbaini yadaini saking ngarepe menungso, wa min khalfilan saking burine menungso, yahfazuna padha jaga sapa muaqibat malaikat-malaikat hu ing anas menungso min amrillahi saking perintah Gusti Allah. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah melindungi kita dari dalam, atas, dan dari bawah diri kita? Allah yang Maha Besar berfirman, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Maksudnya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, dan ada yang di siang hari menjaga dari berbagai bahaya dan kemudaratan yang akan menimpa manusia. Ada pula malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk, yaitu malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat segala kebaikan, dan yang di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Dan dua malaikat lainnya, yang satu di depan dan satu lagi di belakang. Setiap orang memiliki 4 malaikat, 4 pada siang hari dan 4 pada malam hari. Mereka datang secara bergiliran. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar wa yastami'una fi sholatis subhi wa sholatil asri. Al-hadis. Ada beberapa malaikat yang menjaga kamu secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu mungkin untuk mengadakan serah terima pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya, sedangkan Allah sudah mengetahui apa yang akan ditanyakannya itu. Dia bertanya, dia Allah bertanya. Allah kok bertanya? Allah bertanya itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahui apa yang akan ditanyakannya itu. Pertanyaannya Allah, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka di dunia?
Malaikat menjawab, kami datang kepada mereka ketika sholat, dan kami meninggalkan mereka, dan mereka pun sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, apabila manusia mengetahui bahwa di sisinya ada malaikat-malaikat yang mencatat semua amal perbuatan dan mengawasinya, maka dia harus selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat, karena setiap aktivitasnya akan dilihat oleh malaikat-malaikat itu. Pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia dapat diyakini kebenarannya setelah ilmu pengetahuan menciptakan alat-alat modern yang dapat mencatat semua kejadian yang terjadi pada diri manusia. Sebagai contoh, alat pengukur pemakaian listrik dan air minum di tiap-tiap kota dan desa telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang dipergunakan dan berapa yang harus dibayar oleh si pemakai. Demikian pula alat-alat yang dipasang di kendaraan bermotor yang dapat mencatat kecepatannya dan mengukur berapa jarak yang telah ditempuh. Itu semuanya tercatat. Bahkan juga ada kamera yang bentuknya kecil yang bisa mencatat semua aktivitas orang 24 jam. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengungkapkan bermacam-macam perkara gaib sebagai bukti yang dapat memberi keyakinan pada kita tentang benarnya teori ketentuan agama. Hal itu juga menjadi sebab untuk meyakinkan orang-orang yang dikuasai oleh doktrin materialisme atau kebendaan, sehingga mereka mengakui adanya hal-hal gaib yang tidak dapat dirasakan dan diketahui hanya dengan panca indera. Oleh karena itu, sungguh tepat orang yang mengatakan bahwa kedudukan agama dan pengetahuan dalam Islam laksana dua anak kembar yang tidak dapat dipisahkan, atau seperti dua kawan yang selalu bersama seiring jalan dan tidak saling berbantahan. Kita juga melihat sekarang ini berbondong-bondongnya orang-orang barat yang materialisme itu setelah mempelajari Islam kemudian masuk Islam. Malaikat-malaikat itu menjaga manusia atas perintah Allah dan seizinnya. Mereka menjalankan tugas dengan sempurna, sebagaimana dalam alam kebendaan ada hubungan erat antara sebab dan akibat sesuai dengan hikmahnya. Seperti adanya pelupuk mata yang dapat melindungi mata dari benda yang mungkin akan masuk dan bisa merusaknya. Demikian pula dalam kerohanian, Allah telah menugaskan beberapa malaikat untuk menjaga manusia dari berbagai kemudaratan dan godaan hawa nafsu dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat itu untuk mencatat amal perbuatan manusia. Meskipun kita tidak tahu bagaimana cara mereka mencatat, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sendiri cukup untuk mengetahuinya. Tapi mengapa Dia masih menugaskan malaikat untuk mencatatnya? Mungkin di dalamnya terkandung hikmah agar manusia lebih tunduk dan berhati-hati dalam bertindak, karena kemahatauan Allah melingkupi mereka. Amal mereka terekam dengan akurat, sehingga kelak tidak ada yang merasa dizalimi dalam pengadilan Allah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, tidak ada seorang hamba pun melainkan ada malaikat yang menjaganya dari kejatuhan tembok, jatuh ke dalam sumur, dimakan binatang buas, tenggelam, atau terbakar. Akan tetapi, bila mana datang kepastian dari Allah atau saat datangnya ajal, mereka membiarkan manusia ditimpa oleh bencana dan sebagainya. Waman utai sopane wong iku aikona ngiyakini sapa man annallaha sak temene Gusti Allah iku hafizuhu kang jaga man fala yadur moko ora iso bahayani hu ing man
sapa man bisa mawati ing dalam langit pira-pira langit wal ardi lan bumi illa bima kecuali kelawan apa-apa qaddara kang wis nakdirake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man. Syiaru utai syiare slogane sembuyane man aikona anallaha hafidhu qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul ngucap sira la yusibana ora menimpa ing kita apa illa ma kejaba apa-apa kataba kang wis mesthekake kang wis netepake sapa Allah Gusti Allah lana maring kita. Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah telah melindunginya, maka tidak ada sama sekali orang baik yang di langit maupun di bumi yang bisa mencelakakannya kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Semboyannya adalah firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjawab tantangan orang munafik yang merasa senang ketika Rasulullah dan para sahabatnya ditimpa kesulitan dan merasa sesak dada ketika Rasulullah dan para sahabatnya memperoleh kenikmatan. Dengan ucapan apa yang menimpa kami dan apa yang kami peroleh dan kami alami adalah hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah, yaitu hal-hal yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz sesuai dengan sunnatullah yang berlaku pada hambanya, baik kenikmatan, kemenangan maupun bencana dan kekalahan. Segala sesuatunya terjadi sesuai dengan qada dan qadar dari Allah dan bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusia manapun. Allah adalah pelindung kami satu-satunya dan kepada Dialah kami bertawakal dan berserah diri. Dengan demikian kami tidak pernah merasa putus asa dikala ditimpa sesuatu yang tidak menggembirakan dan tidak merasa sombong dan angkuh dikala memperoleh nikmat dan hal-hal yang menjadi cita-cita dan idaman kita, dan tidak merasa sombong dan angkuh dikala memperoleh nikmat dan hal-hal yang membahagiakan dan terkabulnya cita-cita. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.